ketika Rasul itu misalnya dia ke daerah Arab, ya, Rasul Paulus udah ngomong, ahlan wa sahlan, ente apa kabar? Gitu. Itu bahasa roh itu, kemampuan berbahasa roh itu, kemampuan berbahasa Arab, ya. Assalamualaikum ya ahdi. Nah, udah gitu Rasul Paulus. Jemaat atau gereja di Korintus ini, yang tadinya penyembah berhala, penyembah Dewi Artemis itu, dia berbahasa dalam bahasa roh, sampai mendesis gitu. Tapi tidak ada yang mengerti, karena dia berbicara kepada roh-roh setan, gitu ya. Dia tidak berbicara kepada manusia. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, kenapa? Nah, kalau kamu sudah beriman kepada Kristus, jangan kau bahasanya gini. Bukan, bahasa roh, karunia berbahasa roh diberikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Karena dia tidak tahu bahasa kita ketika kita menginjili. Oke. Oh. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu membahas pengertian bahasa roh itu apa sih di dalam konteks iman Kristen. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Oke. Sembako, manggilnya bukan batu. Halo Pak Andre. Ya, shalom Kak. Kak, izin bertanya ya Kak, boleh ya? Waktu itu kayaknya aku pernah sempat naik ke room Kakak tentang membahas soal bahasa roh. Tapi waktu itu kayaknya sempat keputus ya. Ini aku cukup bertanya aja ya Kak, dengan ketidaktahuan aku ya. Jadi waktu itu sempat ada satu statement dari satu pendeta yang dimana tanda awal dipenuhi Roh Kudus itu adalah dengan berbahasa roh. Nah, itu gimana tanggapan Kakak? Terima kasih. Dalilnya? Ketika di hari Pentakosta Kak. Coba baca. Sebentar. Itu di 1 Korintus kalau nggak salah, yang dimana ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa di loteng, di kamar loteng, tiba-tiba turunlah api dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, statementnya tadi? Kalau misalnya tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh, gimana Kak menurut Kakak? Berarti murid Yesus itu sebelum hari Pentakosta? Gimana Kak? Maaf. Statementnya tadi coba ulangi lagi. Tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Oke. Lalu bagaimana dengan para rasul itu? Ketika turun nyala api itu. Pertanyaan saya, apakah para rasul itu baru dipenuhi Roh Kudus? Baru dipenuhi Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Jadi sebelumnya tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu dia aku kurang tahu Kak. Makanya aku bertanya Kak, gimana Kak menurut Kakak? Jadi statement itu tidak benar. Kenapa murid-murid itu diberikan karunia berbahasa roh? Karena disitulah awal mula gereja itu berdiri. Dan murid-murid itu harus menginjili ke seluruh bangsa. Seperti yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana cara memuridkan orang yang di luar bangsa Israel kalau mereka tidak bisa berbahasa yang di luar dari bangsa Israel? Oke. Jadi bukan berbahasa roh tanda orang percaya, bukan. Justru bahasa roh itu dimampukan, berbahasa roh itu diberikan kepada rasul untuk dimampukan dalam penginjilan keluar dari Yerusalem. Oke. Bahasa roh itu seperti apa? Coba kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat dari ayat 7-nya. Gimana Kak? Maaf, Kisah Para Rasul 2. Kamu biar kamu tahu bahasa roh itu seperti apa. Bahasa apa sih?
Baca ayat 7 dari Kisah Para Rasul 2. Bentar ya Kak. Oh, dia kejeda. Tuh, kok kena ini tuh. Tuh. Nggak tahu aku siapa yang repot aku. Katanya dari Ya untung tanganku cepet kan. Iya, makanya aku kok turun tadi. Kalau turunin biarkan ya? kau lama udah kena ban kau tuh. Makanya aku heran tadi. Aku masih mau buka HP yang satu lagi. Ternyata aku lihat kok ada ada woro-woro gitu loh. Bisa baca Alkitab nggak tuh? Ini Bapak ini nggak Bisa. punya. Bisa. Kisah Para Ini udah Rasul kebuka 2 ini. tuh. Kisah Jadi, Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 Dari ayat 7 aja tuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Dari ayat 7 sampai ayat 11. mereka agak ke-mute nih kalau aku switch Alkitab ya. Ya, dengarkan aja, Pak. Oke Kak. Sorry. Kisah Para Rasul. Mana sih Si. Sabarlah tuh. Ngapain buru-buru dicium? Orang antri itu nggak kemana-mana kok batu. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul berapa? 2 dari ayat 7 2. sampai 11. Ayat 7. Oke. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Thank you. Kita itu orang Elam, Partia mendengar mereka siapa? Para rasul yang kepenuhan roh itu dengan cara berbahasa dengan bahasa kita. Gitu. Oke Kak. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa bangsa lain. Karena tujuannya untuk menginjili. Makanya dikatakan bahasa roh itu untuk membangun gereja. Bukan buat ngetok-ngetok bangunan fisik kayak gedung ya. Membangun gereja artinya membentuk struktural gereja yang terdiri dari organisme. Ada manusia-manusianya. Gitu. Jadi ketika rasul itu misalnya dia ke daerah Arab, ya Rasul Paulus udah ngomong, "Ahlan wa sahlan, ente apa kabar?" Gitu. Itu bahasa roh itu, kemampuan berbahasa roh itu, kemampuan berbahasa Arab, ya. Assalamualaikum ya ahdi. Nah, udah gitu Rasul Paulus. Masya Allah. Gitu Bang. Oke. Satu lagi Kak, boleh nanya ya Kak? Boleh. Berarti kan ibarat kata berarti itu satu karunia yang diberikan Tuhan untuk mereka dimampukan untuk mereka berbahasa di daerah supaya bisa menginjili. Jadi kalau Bisa kau di menginjili. Indonesia jangan kau bahasa Thailand. Lai tong tong tarang tong tong. Ya nggak ngerti orang Indonesia kau pakai bahasa Thailand. Hanya untuk Iya. keluar. Nah, kalau untuk saat ini kan kayaknya ini tanpa menjudge gereja-gereja bahkan Gak usah, ajaran-ajaran kita nggak bawa denom Bang di sini. Maksudku berarti apakah memang yang terjadi saat ini di gereja-gereja yang ketika orang berbahasa roh itu yang sebenarnya ya aku nggak bisa menjudge itu tidak punya arti atau makna ya, tapi apakah memang itu dibenarkan atau gimana tuh Kak? Tidak, itu dulu pernah di Amerika. Peristiwa Azusa Street itu orang-orang yang kesurupan. Nah itulah sekarang itu dulu sudah pernah ada sebelum ada gereja-gereja yang di Indonesia ini, itu dari barat sana itu. Jadi tau nggak, itu mulanya gini. Jadi ada seorang dukun ini masuk Kristen,
Nah, dia masih menggunakan bahasa-bahasa setan karena dukun ini kan berinteraksi dengan arwah-arwah kegelapan. Nah, itu dia udah masuk Kristen, nggak tobat-tobat, malah disebarin. Indonesia jadi korbannya. Semua gereja yang tidak mengenal iman yang apostolik tertipu. Ini sudah lama dianatema gereja. Gitu. Jadi dulunya itu seperti itu, penyembah-penyembah setan itu, dukun-dukun itu, itulah yang ketika mereka percaya kepada Kristus tapi mereka belum move on. Nah, itu. Terus diajarkan jadi imam, ya jadilah sekarang ini. Gak ada di sini buat hoax, makanya belajar sejarah Kristen saya. Tahu nggak? Sebelum ini juga Bang, kamu baca di dalam 1 Korintus 14, ini juga udah ada kasusnya di zamannya Rasul Paulus. Ini tertulis jelas, ya. Bahkan Rasul Paulus itu menyindir orang-orang penyembah berhala. Dulu nama Dewi apa ya yang paling kuat di Yunani sana, di Korintus sana ya. Ada ya. Artemis. Ya, mereka itu penyembah roh-roh gitu itu, setan-setan itu. Makanya kalau kamu baca 1 Korintus 14, Rasul Paulus itu menghardik mereka ya. Ucapanmu itu sia-sia di udara. Apa yang kamu katakan itu seperti gong bunyinya yang tidak memiliki arti. Ini coba kita baca tuh bisa baca tuh. 1 Korintus 14 tuh, baca dulu tuh. Maaf ya tuh, nggak apa-apa ya melayani Tuhan ya tuh ya. Nggak apa-apa. 1 Korintus libur berapa? Kan tuh, udah libur, surat izin sakit libur. kan. Nah, tadi kerja, besok libur. Nggak bisa juga tuh, lumayan uangnya tuh. 1 jamnya aja udah 300.000 tuh. 1 Korintus berapa tuh? Kita mulai dari ayat berapa ya? Namun siapa yang berbicara? Dari 3. 1 Korintus 3 ayat 14 ayat 3. 14 ayat 3. Oh, 14 ayat 3. Oh, cai. Pokoknya 14 ayat 3, satu aja. Enggak lah, sampai ke bawah itu, panjang itu. Sampai bawah. Panjang kali, sampai 40. Sampai bawah. Oke lah. Udah baca lah, nanti kalau kau capek bilang ya. Oke. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Oke, aku jelasin dulu ya. Oke, aku jelasin dulu. Siapa yang bernubuat, dia berbicara kepada manusia. Nah, itu tadi. Rasul tadi yang dia belum pernah ke Thailand, bisa bahasa Thailand, itu untuk membangun gereja. Tetapi siapa yang berkata dalam roh, dia untuk dirinya sendiri. Sebab di ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Dia tidak berbicara kepada manusia, tetapi rohnya berbicara kepada Allah. Makanya ada orang berdoa dalam hati. Itu berbahasa roh. Siapa yang berbicara dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu berbicara dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jangan kamu itu berbicara hanya kepada Allah saja, berbahasa hanya kepada Allah saja, tapi kamu juga harus bernubuat katanya. Nah, mana dia? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada berbicara dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkan hingga jemaat dapat dibangun. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, jika aku kepadamu dan berbicara dalam bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Nggak guna karena untuk diri sendiri. Kita yang roh kita berbahasa kepada Allah saja. Itu tidak membangun jemaat, tetapi diri sendiri. Ya. Jika aku berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi?
kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah, itu yang bahasa aneh tadi nih orang-orang Korintus ya. Jika kamu tidak mempergunakan kata yang dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab apa yang kamu katakan sia-sia di udara. Dikatakan sia-sia nih. Jadi ada kasus di mana jemaat atau gereja di Korintus ini yang tadinya penyembah berhala, penyembah Dewi Artemis itu, dia berbahasa dalam bahasa roh sampai mendesis gitu. Tapi tidak ada yang mengerti karena dia berbicara kepada roh-roh setan. Gitu ya. Dia tidak berbicara kepada manusia. Dia tidak membangun dirinya sendiri, bahkan tidak membangun jemaat. Nah, ada banyak, kata Rasul Paulus, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satu bunyi yang tidak memiliki arti. Contoh, Maryam. Contoh misal ya, kita nggak punya surat Maryam ya. Lupa aku. Ya, udah langsung alif lam mim. Contoh, misal si batu nih. Mana ngerti aku. Iya kan? Apa tuh artinya tuh? Tuh apa yang mau dibangun dari situ? Nah, nih kan ada banyak bahasa, tetapi tidak ada satu pun namanya bahasa. Itu kan alat komunikasi manusia kan? Betul tidak? Itu artinya tuh. Ya. Jadi apa yang mau dibangun komunikasi dari bahasa kayak si SpongeBob sama si Patrick waktu dia nangkap ubur-ubur jellyfish. Apa? Itu bukan bahasa. Ya, gitu. Nah, namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi asing bagi dia. Ya, dan dia menjadi asing bagiku. Demikian pula kamu di sini gereja. Kamu memang berusaha memperoleh karunia itu. Nah ini, jadi ada jemaat Korintus ya. Dia pengen sama seperti Rasul bisa bahasa Thailand, bisa bahasa Arab. Sementara dia tidak menginjili. Dia menginjili tapi di sesama sebangsanya, jadi nggak guna, gitu ya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun gereja. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirnya. Tetapi jika ia berdoa dalam bahasa lidah, roh pula yang berdoa. Oke, saya mau ke ayat berapa ya? Agak jauh banget ya. Ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat di gereja ya, liturgi nih, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti mengajar orang lain daripada beribu kata dalam bahasa yang tidak jelas. Oke. Saudara-saudaraku, jangan seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Pakai otak tuh. Ya. Jangan kayak bocil. Tahu nggak kenapa dibilang jangan kayak bocil? Batu, Andre. Tahu nggak kenapa? Rasul Paulus sejahat ini ngomong. Keras banget ya. Iya, Kamu udah diajak-ajak sama orang, dipengaruhi. Paham? Diiming-imingi. Yuk, aku kasih kau permen. Yuk, Ya. ikut. Diiming-imingi. Dijanji-janjikan. Iya. Kau dibojo-bojo, dipengaruhi. Anak-anak kan gampang dipengaruhi ya. Nah, jadilah saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, oleh mulut orang-orang asing, aku berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak mendengarkan aku nih. Bahkan Tuhan saja pernah berbahasa kepada orang Israel, tapi orang Israel nggak mau dengerin Tuhan kan. Jadi kok jangan kayak botol gitu ya. Karena itu karunia bahasa lidah adalah tanda.
tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Kenapa? Lah kalau kamu sudah beriman kepada Kristus, jangan kau bahasanya gini. Bukan. Bahasa roh, karunia berbahasa roh diberikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Karena dia tidak tahu bahasa kita ketika kita menginjili. Oke. Oh, sabar. Ya. Ayat 23-nya. Jadi, jika seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang biasa, nih orang awam nih, yang belum ini, yang tidak beriman, bukankah mereka katakan, you are crazy? Gila. Lu dikatain gila sama Rasul Paulus. Keras sekali nih Rasul Paulus ini ngomongnya. Biar kau tahu. Oke? Nggak ada pakai bahasa cicak di sini. Karena cicak tidak berbahasa, hanya manusia yang berbahasa. Siap, Kak. Nah, gitu ya. Makanya gue bilang, jangan dongeng, jangan ini, nggak ada dalil, ada. Ini kasusnya, gitu. Paham ya? Jangan kayak bocil nih, dipengaruhi, ngikut. Ya. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.